Kami percaya, sementara kami duduk diam di kaki Tuhan pagi ini, Engkau bekerja di luar sana, mengerjakan sesuatu yang menjadi bagian dan kepentingan kami di dalam Tuhan. Kau membuat mujizat terjadi. Demi nama Yesus kami berdoa. Mari sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Hari ini Abuna akan mengajar mengenai transformasi hidup. Mengapa transformasi hidup ini penting, saudara? Karena memang begitu hukumnya di dalam Tuhan. Dunia akan melihat seberapa banyak kita sudah mengalami transformasi ketika kita menjadi anak Tuhan. Dan sekaligus dunia akan menghakimi. Dan mereka akan berkata, wah kamu sudah jadi orang Kristen, hidupmu gak berubah gitu-gitu aja. Makanya penting sekali untuk kita menjadi orang yang mengalami transformasi hidup. Duduk diam di dalam gereja, melayani Tuhan, itu tidak menjadi jaminan bahwa kita mengalami transformasi hidup yang buahnya bisa dilihat, yang buahnya bisa diamati, yang terukur. Tidak menjadi jaminan. Makanya jangan pernah kecewa terhadap orang-orang di dalam gereja. Tapi jadilah orang pertama yang memang memperlihatkan buah transformasi dalam kehidupan itu. Itu akan membuat kita menjadi terang. Itu akan membuat kita menjadi orang yang dilihat berbuah di mata orang lain. Sehingga akhirnya orang termotivasi. Bukan soal Anda mendengar suara Tuhan. Apalagi hari-hari ini banyak orang yang menyampaikan dengar suara Tuhan. Akhirnya dia gunakan itu untuk mengontrol hidup orang lain. Dia tidak benar-benar sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan. Tapi dia gunakan itu untuk mendrive hidup orang lain. Tunggu ya, saya tanya Tuhan dulu. Loh, gak boleh perwakilan-perwakilan seperti itu. Karena sekarang pun kita sudah diberikan hak untuk terhubung dengan Tuhan secara pribadi. Dan kita bisa mendengar isi hatinya. Nah, kita jangan mau diperbudak. Nah, itu ciri orang yang tidak mengalami transformasi. Orang yang mengalami transformasi itu berubah secara total. Dia tetap menjadi dirinya, tetapi mengalami pembaharuan. Makanya dalam transformasi itu disebut renewing. Dalam konsep perjanjian baru, tulisan Rasul Paulus, manusia lama dan manusia baru. Orang yang sudah mengalami transformasi itu, di dalam dirinya ada banyak sekali esensi manusia baru. Dan manusia lamanya ditinggalkan. Kita harus menjadi yang seperti itu. Itu target kita dalam pertumbuhan rohani kita sebagai orang Kristen. Jangan seperti orang keluar rumah sakit jiwa dimasukin lagi karena dia selalu nyanyinya aku masih seperti yang dulu. Kekristenan tidak demikian, Bapak Ibu. Ya. Tapi kita tidak bisa bertransformasi 100%. Kita menjadi seperti yang diharapkan oleh Tuhan 100% gak bisa. Tapi paling tidak step by step kehidupan kita itu memperlihatkan kinerja yang makin baik. Pengendalian diri dalam kehidupan kita makin baik. Buah-buah roh makin kelihatan. Sehingga orang tahu, oh iya ya sejak dia melayani memang ada perbedaan yang besar. Bukan justru kita dicacatin. Sejak dia melayani kok makin parah. Sebelum dan sesudah melayani tidak ada bedanya. Maka penting sekali bagi kita untuk berada dan mengalami yang namanya transformasi ini. Abuna tertarik dengan seorang rasul di dalam Alkitab yang bernama Paulus. Dan dia adalah contoh terbaik bagi kita mengenai transformasi hidup. Jadi kita akan belajar hari ini dari kehidupannya apa saja yang menjadi poin-poin transformasi di dalam hidupnya sehingga itu menjadi teladan buat kita. Supaya kita juga bisa mengalami transformasi yang sama. Buka Alkitab kita buka Alkitab saudara dalam Kisah Rasul. Pasal 9 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-19. Kita perlu membaca seluruh perikop ini supaya kita bisa mendapat gambaran mengenai proses transformasi yang dialami oleh Paulus. Kita baca bergantian. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar.
Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Suatu suara, jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan karena mereka memang mendengar suara itu tapi tidak melihat seorang pun juga. Tiga hari lamanya ia tidak dapat melihat dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama jalan lurus dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang yang telah aku dengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Anda bisa melihat sebuah narasi yang menceritakan bagaimana Paulus mengalami transformasi kehidupan. Dari semula bernama Saulus menjadi Paulus, hidupnya berubah, saudara. Mari kita lihat dan kita pelajari bersama-sama. Pertama, dia bernama Saulus karena dari Tarsus. Dan memang itu adalah nama lahirnya. Ketika dia lahir dan menjadi besar, kita mengenal Saulus itu sebagai seorang Farisi. Orang Farisi adalah orang yang paham firman. Orang yang paham aturan, terutama hukum-hukum Musa. Dan dia akan mengingatkan orang kalau melanggar. Dia akan bahkan menghakimi orang kalau melanggar. Hei, kamu gak beres. Karena dia memiliki jabatan. Dia disebut sebagai orang Farisi. Dan dia adalah tokoh, salah satu tokoh di dalam Alkitab yang bisa melaksanakan 613 hukum Musa secara sempurna. Jadi kita bisa lihat dan bayangkan bahwa grade-nya berada di level paling atas. Kelompok elit orang Farisi di zaman Tuhan Yesus. Yang kedua, saudara, kita juga melihat dan bisa membaca betapa pentingnya seorang Saulus di dalam dinamika keagamaan Yerusalem pada masa itu. Bahwa dia selain Farisi, dia menjadi anggota Dewan Kehormatan Agama Yahudi. Namanya Sanhedrin. Jadi orang-orang ini yang berhak memutuskan mengenai nasib hidup seseorang. Orang-orang ini adalah sekelompok elit yang lebih berkuasa dibanding orang-orang Farisi. Karena bisa mengambil keputusan terhadap bangsa, terhadap lembaga, terhadap apapun. Mereka sangat powerful. Dewan Rabi hari ini namanya. Jadi kalau ada seorang mengalami konversi imannya meninggalkan Kristus dan menjadi Yahudi, dia perlu menghadap Dewan Rabi. Dan Dewan Rabi itu Sanhedrin. Itulah dewan juga yang ikut berkomplot untuk menyalibkan Tuhan Yesus. Sudah Farisi, bagian dari Dewan Rabi, wah hebat sekali seorang Paulus ini. Dan yang lebih hebat lagi saudara, Rasul Paulus ternyata warga negara Romawi. Orang kalau sudah warga negara Amerika itu, wah udah bangganya minta ampun ya.
Lahirnya di mana? Akte lahirnya di mana? Amerika. Beda kalau akte lahirnya Ameriki. Orang kalau lahir di sebuah negara otomatis menjadi warga negara dari bangsa itu. Misalnya Anda pergi jalan-jalan, lagi mengandung, Anda mau lahir di Prancis, otomatis itu. Jadi warga negara Prancis sampai dia nanti dewasa, dia akan memilih kewarganegaraannya. Saya bertemu dengan ada temannya Revival itu, warga negara Amerika. Kenapa? Karena dia lahir di Amerika. Wow, saya tanya-tanya, kok bisa? Karena memang waktu itu papa mama kerja di sana dan saya dilahirkan di sana, otomatis saya jadi warga negara Amerika, Om. Jadi nanti kamu memilih menjadi warga negara kapan? Nanti setelah saya 17 tahun. Dan itu menjadi privilege yang sangat hebat, saudara. Orang Amerika kalau mengalami kecelakaan di kampung, di Kopeng itu, saudara. Kalau kedutaannya tahu, bisa tim dari Amerika itu langsung datang. Dan mendesak pemerintah di negara itu untuk mengurus warganya. Anda bisa membayangkan betapa hebatnya menjadi seorang warga negara Amerika. Dan terlebih di masa Paulus menjadi seorang warga negara Romawi. Karena Yudea, Timur Tengah dikuasai oleh pemerintahan Romawi pada masa itu. Jadi itu menjadi bypass kemana-mana. Yang lain dihambat, tidak boleh lewat. Kalau dia warga negara Romawi, lolos. Tidak perlu mengalami pemeriksaan di perbatasan. Hebat sekali seorang yang bernama Saulus ini. Tapi coba lihat, ada sebuah ironi di dalam kehidupannya. Dia gunakan kehebatannya itu untuk menjadi aktor utama yang menganiaya tubuh Kristus di Yerusalem. Setelah Yesus bangkit naik ke surga, bangkit dari kubur dan naik ke sorga, maka terbentuk komunitas Kristen di Yerusalem. Mereka menyebarkan ajaran baru yang berbeda dari ajaran tradisi orang-orang Israel. Sehingga itu menimbulkan rasa tidak suka. Kalau Anda melihat, bahkan sampai dengan hari ini loh saudara. Orang Yahudi itu gak suka orang Kristen. Anda melihat gak dan menerima gak kiriman bagaimana orang Yahudi di hari Rosh Hashanah kemarin. Mereka berarakan di dalam kota Yerusalem dan kebetulan di situ ada peziarah Kristen yang bawa salib, diludahin. Saya berkata yang tidak berkhidmat pembimbing rohaninya. Udah tahu itu kampung Yahudi, udah tahu acara Yahudi, sok-sokan Kristen. Nah itu kadang-kadang kita kayak gitu saudara. Kekristenan tidak dilihat dari simbol yang Anda lihat di luar. Bukan soal kalung salib. Bukan soal simbol-simbol yang Anda pamerin, bukan. Kekristenan itu dari dalam. Jadi salahnya mereka melalui jalan salib, bawa salib, pas rombongan besar Yahudi Ortodoks lewat, diludahin saudara. Saya berkata masih untung diludahin. Biasanya dilempar batu sampai benjol-benjol kepalamu. Ini warisan warisan Saulus bukan Paulus. Dan mereka benci orang Kristen. Orang Yahudi hari ini menulis dalam ensiklopedia mereka, Yesus adalah salah seorang nabi palsu. Yang terbesar dalam sejarah nabi palsu. Sejarah Mesias palsu. Karena pengikutnya paling banyak. Karena mereka tidak percaya Yesus. Dan mereka sangat benci Paulus. Karena dia konversi. Meninggalkan iman Yudaikanya. Saulus punya potensi yang sangat hebat. Punya potensi yang sangat besar. Tapi semua potensi itu tidak digunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Dia gunakan untuk menegakkan tradisi imannya sendiri dan menganiaya orang Kristen. Inilah titik di mana Tuhan memproses hidupnya. Dengan cara apa? Dengan cara mengalami transformasi kehidupan. Kalau Saulus tidak pernah mengalami transformasi kehidupan, dia tetap menjadi Saulus. Langkah pertama untuk mengalami transformasi kehidupan yang Tuhan lakukan, dia merubah namanya dari Saulus menjadi Paulus. Langkah pertama dari Tuhan. Mengapa Tuhan menghendaki nama Saulus itu berubah menjadi Paulus? Karena nama adalah identitas diri. Selain nama identitas diri, nama juga adalah destiny diri. Jadi kalau dia masih mendekat dengan identitas yang lama, orang akan tahu. Makanya orang-orang kalau berutang itu dia hidup baru di tempat lain dia ubah namanya. Di kakaknya diubah, betul kan? Supaya orang tidak tahu siapa dia yang lama. Itu contoh negatifnya. Contoh positifnya supaya yang lama benar-benar tidak lagi melekat di dalam kehidupan kita. Kita hidup dengan identitas yang baru. Manusia baru dalam Tuhan itu kan identitasnya baru. Itu alasan
Mengapa nama dirubah? Selain itu, destiny baru sudah ditetapkan dalam kehidupan Saulus. Destininya apa? Bukan lagi menjadi penganiaya kekristenan, penganiaya tubuh Kristus, penganiaya Yesus. Dia justru menjadi pemberita dan alat utama untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa dan juga kepada orang Yahudi. Destiny yang baru. Saudara, perubahan nama Saulus menjadi Paulus. Pertama-tama adalah mengubah nama untuk mengubah identitasnya dan untuk mengubah destininya. Bagaimana dengan kita? Saya tidak meminta kita merubah nama kita juga, saudara. Tapi esensi utama yang kita lihat dari transformasi hidup adalah destiny kita berubah. Tidak lagi menjadi sama seperti yang dulu. Itulah yang kita pelajari dari kehidupan seorang Paulus. Ketika dia akhirnya berubah menjadi Paulus, saudara. Kalau Anda membaca perjanjian baru, 2/3 dari surat-surat yang diakui sebagai firman Allah lolos dalam proses kanon di masa sidang-sidang para bapak-bapak gereja. Itu berasal dari Paulus. Konsili menetapkan 2/3 dari surat-surat penggembalaan dan surat-surat pribadi Rasul Paulus sebagai firman Tuhan yang tak dapat salah. Seandainya dia tidak ada, entah siapa yang mengisi 2/3 yang lain dari perjanjian baru. Coba lihat, saya pikir ini wajar ya, karena pengetahuan Alkitabnya sangat hebat. Dia adalah ahli perjanjian lama. Jadi wajar ketika akhirnya dengan seluruh kapasitas, kemampuan, perspektifnya itu, dia menulis surat-surat Tuhan, memakai kemampuannya, otaknya, hatinya, tangannya, kemampuannya menulis, kemampuannya menganalisis untuk menjadi saluran pewahyuan firman-Nya. Ini luar biasa, hasil dari transformasi hidup, saudara. Ketika terjadi aniaya di Yerusalem, Yesus bangkit dan naik ke sorga, yang terbentuk itu masih komunitas Kristen. Belum ada gereja. Gereja baru ada pertama kali dan disebut sebagai gereja di dalam misi dan pelayanan Paulus. Dan itu dimulai di Antiokhia. Sebuah kota. Gereja pertama kali. Gereja Antiokhia. Gereja yang masih melekat dengan tradisi komunitas orang-orang Kristen pertama yang bertobat. Dan hidup di dalam identitas mereka sebagai manusia baru. Akhirnya kita melihat dari seorang aniaya, pelaku utama aniaya Kristus. Dia justru menjadi pelaku utama yang menjadi alat paling radikal untuk memberitakan firman Tuhan kepada bangsa Yahudi dan bangsa-bangsa lain non-Yahudi. Makanya kalau Anda melihat surat-surat Rasul Paulus, kita akan melihat bagaimana dia melakukan perjalanan misi yang pertama. Dia keliling ke Asia Kecil, dia memberitakan Injil, dia buat jemaat di situ. Kalaupun dia tidak pernah ke situ, dia kirim surat ke sana. Ya, dia membentuk komunitas ini, melembagakan mereka. Betapa hebatnya seorang Paulus, saudara. Dia menjadi pembela Tuhan yang paling radikal. Yang nakal-nakal itu biasanya dipakai Tuhan. Tapi jangan harus jadi nakal untuk dipakai Tuhan, saudara. Ya, yang gento-gento itu, ya biasanya hidupnya diubah oleh Tuhan. Contoh paling nyata itu ya Zefanya itu. Ya, dia ceritakan hidupnya kepada abunya, dulu aku gini abuna, dulu aku gini abuna. Ya itu kan dulu. Karena Tuhan yang mengubah hidup kita. Dia akan menjadi alat yang hebat. Zefana hari kedua dia datang kepada Abuna. Abuna aku mau bicara sebentar, minta waktu. Ya kenapa? Abuna jangan tuntut aku belajar seperti Kak Daniel dan Kak Karis ya Abuna. Kenapa rupanya? Semua orang di sini harus belajar. Aku bodoh Abuna. Gak bisa belajar seperti mereka. Rasanya kalau baca buku ini rasanya gimana gitu loh. Tapi coba Abuna lah suruh aku kerja-kerja. Aku mau Abuna. Dia ada satu hal keinginannya yang masih belum terwujud saudara. Dia minta pelayanan di daerah pemulung, orang-orang pinggiran. Tolong kasih aku itu Abuna. Aku akan membuktikan kepada Abuna dan kepada Tuhan bahwa itu akan berhasil. Tolong kasih aku Abuna. Saya bilang ada satu tapi tunggu dulu ya. Jadi dia minta begitu. Aku mau pelayanan di anak-anak jalanan Abuna.
Di tempat pemulung-pemulung tukang sampah. Karena aku dulu seperti ini dan sekarang aku menjadi seperti ini. Artinya apa saudara? Hidup kita itu menjadi kesaksian. Amin, amin. Dan dia selalu berdoa, Abuna tolong doakan aku. Apalagi? Udah gak mau sekolah, gak mau studi lanjut. Maunya pelayanan di pinggiran. Apalagi? Aku pingin cari nanti calon istri orang Semarang, Abuna. Saya berkata, itu mah nanti bonus dari Tuhan. Amin. Orang yang setia melayani Tuhan pasti akan Tuhan beri bonus. Dan saya udah kasih tahu dia, gak boleh jatuh cinta pada adik-adikmu yang ada di situ sisi. Lah terus nanti calon istriku gimana? Udah dekat-dekat saja sama Abuni, nanti Abuni yang nyari. Ada beberapa yang sudah kita sodorin ke dia, gak mau. Katanya terlalu tua. Katanya udah afkir. Katanya terlalu muda. Saya bilang udahlah, melayani Tuhan dulu. Kalau kamu sudah di atas mimbar nanti, wajahmu itu jadi ganteng. Betul kan? Sejelek apapun rupamu di bawah, kalau sudah naik di atas mimbar, itu berubah dalam kemuliaan Tuhan. Amin. Nyatanya Kak Daniel itu bisa menjadi sasaran cinta Kak Karis. Dulu ketika Daniel datang ke sini kan udah hitam, letek, saudara, berjabang sampai Tante Oni itu marah-marah. Saya tidak mau tahu minggu depan itu jabang harus dicukur. Dia paling takut sama Tante Oni itu. Besok langsung dicukur. Dulu Daniel itu punya tas yang digendong kemana-mana, saudara. Dari Anyaman digendong kemana-mana, saya biarin aja. Tapi sekarang, wow, luar biasa. Karena hidup yang mengalami transformasi itu terlihat. Amin. Abuna itu sengaja memposting di grup-grup kemarin masa satu minggu atau 2 minggu sebelum COVID ditutup, gereja ditutup. Waktu itu masih ada ibadah sekolah minggu. Wajah anak-anak sekolah minggu masih culun-culun. Gaby wajahnya culun ya. Siapa lagi? Feve wajahnya culun. Obed wajahnya culun-culun saudara. Itu foto waktu ulang tahun Alet. Ya, dan Bruce. Sekarang coba lihat mereka jadi menari. Menjadi orang-orang yang melayani Tuhan. Apalagi anaknya Jimmy nomor 2 itu. Udah pipinya cempluk saudara. Ya, sekarang udah jadi gadis. Time flies. Begitu cepat. Kita melihat ada perubahan. Nah, betapa menyenangkan kalau perubahan itu bukan hanya perubahan fisiologis. Tapi perubahan hidup yang menjadi kesaksian. Amin, amin. Itu. Dulu waktu berjemaat di G2CC, badannya gemuk. Sekarang langsing. Keren. Contohnya Pak Daniel. Sekarang Pak Daniel ganteng loh. Saudara, dulu dia gemuk. Sekarang udah langsing. Hati-hati itu Bu Lili gak boleh mengizinkan dia pergi-pergi sendiri, bahaya. Ya kan? Apalagi kalau, coba kita lihat wajah Pak Daniel. Ya toh? Udah putih. Ya toh? Tajir. Ya kan? Ganteng. Udah langsing. Coba bayangkan saudara. Amuna memberi contoh kepada kita. Mungkin kita ketawa. Ya. Tapi itu perubahan hidup. Hasil dari sebuah transformasi. Coba bandingkan dan bayangkan hidupmu sejak Anda pertama kali menjadi jemaat mendengar firman dari gereja ini. Sekarang lihat hasilnya bagaimana. Memperlihatkan sesuatu yang baik atau justru Anda terjun bebas makin turun. Kalau makin turun Anda harus bertanya, jangan salahin gerejanya. Apa yang salah dengan dirimu? Tapi kalau makin baik, sekeluargamu melayani Tuhan, seanak-anakmu melayani Tuhan. Memang yang namanya dalam gereja, kan Abuna sudah bilang, gereja kita ini bukan seperti gembala jemaat, bukan. Gereja kita ini family. G2CC family. Nah, yang namanya dalam keluarga, orang tua bisa sengai anaknya enggak? Bisa suaranya keras enggak? Tutup pintu. Bisa enggak? Bisa. Anak bisa jengkel sama orang tua enggak? Bisa. Oh, apalagi kalau dilarang, gak boleh gini. Gak mau makan, ngambek, gak mau ke gereja. Hele. Itulah keluarga.
Tapi coba lihat hasil transformasi hidup. Hidup menjadi baik. Anda makin mendekat bukan kepada saya sebagai gembala. Saya tidak mau mendrive hidup orang. Gak mau. Anda makin melekat kepada Tuhan. Firman berbuah di dalam hidupmu. Itu hasil dari transformasi hidup. Ada 3 kunci yang menjadi pelajaran buat kita dari transformasi hidup yang dialami oleh Paulus. Yang pertama, saudara, Paulus mengalami yang disebut dengan divine encounter. Perjumpaan ilahi. Perjumpaan ilahi. Orang kalau sudah mengalami perjumpaan ilahi itu, saudara, kelihatan gak sih? Kelihatan ya? Ini menghalangi kan? Hah? Enggak. Kita akan sedang menata ulang banyak hal di gereja kita, saudara. Jadi nanti kalau ada hal-hal yang mengganggu kasih tahu saja. Mengalami divine encounter. Divine encounter itu perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Kalau Anda baca di dalam Kisah pasal 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-7 itu, di dalam perjalanan menuju Damaskus. Anda tahu kenapa Paulus pergi ke Damaskus? Dia meninggalkan Yerusalem. Di gerbang Yerusalem itu ada namanya Damaskus Gate. Damaskus ini kalau ditarik garis lurus ke sana, lurus itu nyampe ke Suriah, saudara. Karena dia menghadap Damaskus, makanya disebut pintu Damaskus. Dan itu sekarang menjadi highway, semacam highway yang tidak boleh berhenti karena naik ke atas. Nah, karena saya tahu di situ adalah tempat Paulus jatuh, saya berkata stop sebentar. Saya minta ke sopir minggir sebentar, kami mau berdoa di sini. Tempat itu masih ada sampai dengan sekarang, saudara. Jadi Paulus jauh-jauh meninggalkan Yerusalem untuk pergi ke Damaskus, tujuannya apa? Karena orang Kristen atau orang yang percaya di Yerusalem sudah pada sembunyi. Pada lari keluar dari Yerusalem, dia kejar mereka ke daerah terdekat. Salah satu daerah terdekat adalah Suriah, Damaskus. Damsyik itu loh, Damsyik itu adalah Damaskus. Supaya dia punya legalitas, karena dia adalah orang yang mengerti hukum, maka dia datang meminta legalitas kepada imam besar yang ada di Yerusalem, agar dengan surat itu dia punya hak secara hukum untuk menganiaya, menangkap, memenjarakan orang Kristen dan membawa mereka ke Yerusalem untuk disidang. Luar biasa loh ini. Dia bahkan diberi surat oleh imam besar itu. Dalam perjalanan udah mau masuk kota, saudara. Tiba-tiba, namanya Tuhan itu, saudara. Aku hari-hari ini lagi mau khotbah tentang, mempersiapkan khotbah tentang CCTV Tuhan. Tahu ya? Mata kita nggak bisa melihat, mata CCTV Tuhan itu bisa memberitahu kepada kita. Hey, waspada, ini yang terjadi, ini yang terjadi, ini yang terjadi. Tuhan tahu bahwa tubuhnya sedang dianiaya oleh seorang yang aktor yang bernama Saulus ini. Makanya dia menghambat di luar kota. Dia hadir dalam bentuk cahaya dan suara di hadapan Paulus. Itu yang disebut dengan divine encounter. Mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kalau kita mau mengalami perubahan hidup dan rindu mengalami transformasi, saudara, maka salah satu hal yang sangat penting adalah perjumpaan dengan Tuhan. Di mana kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Di ibadah-ibadah kita. Di gereja. Nggak ada gunanya kita manasin kursi. Hanya untuk, pokoknya ini kursi saya. Ada loh jemaat kita, kan kursi kita ini kan ada nomornya toh? Iya kan? Ada loh jemaat kita, saya kerjain pertama-tama. Jadi dia selalu duduk di nomor yang sama. Selalu duduk di nomor yang sama. Akhirnya saya suruh pengerja, coba acak nomornya, pindahkan ke sana nomornya. Dia pagi-pagi datang, dia lihat dulu. Di tempat saya duduk, nomornya nggak ada. Di pojok, dia pindahin. Dia sengaja datang pagi-pagi untuk duduk di kursi dengan nomor itu. Lalu gimana cara saya mendidik yang lain? Minggu berikutnya saya berkata, sembunyikan nomor itu. Sembunyikan nomor itu, saudara. Jadi saya mengamati. Di mana nomornya? Kok nggak ada? Kok nggak ada nomornya? Dan hari itu dia duduk beribadah dengan mukanya wajah yang tidak tenang. Karena nomornya nggak ada. Saya berkata, perjumpaan dengan Tuhan tidak ditentukan oleh nomor kursi.
Haleluya. Perjumpaan dengan Tuhan ditentukan oleh hatimu, hasratmu yang ingin ketemu Tuhan. Divine encounter itu, saudara. Makanya saya berkata, ketika Anda masuk dalam gereja, itu kesempatanmu yang sangat berharga. Filosofi orang Yahudi, saudara, ketika mereka masuk ke bait Allah, mereka berkata mereka sedang membawa hidup mereka di dalam kuasa supernatural Tuhan. Maka di saat itu mereka membangun pikiran, ketika aku masuk dalam bait Allah, mulai saat ini, bahkan dalam sinagog, aku memutuskan hubunganku dengan dunia. Saya pikir kita perlu meneladani itu. Maka kita tidak perlu berpikir-pikir, habis ini gue mau makan apa? Iya kan? Mau main kemana? Kita mau ke DP Mall atau The Park? Nah, Fefe udah mulai senyum-senyum kan? Ya kan? Bukan itu. Karena kita sedang memutuskan hubungan dengan dunia. Dan terkoneksi dengan Tuhan. Mari kita tiru itu. Mari kita tiru itu. Terkoneksi dengan Tuhan. Kita mengisolasi diri dengan Tuhan. Kami sekeluarga kena flu, saudara. Oh enggak, istri enggak. Revival batuk, saya batuk. Ini baru bisa lumayan bisa ngomong. Mengisolasi. Harusnya bezuk, ada jemaat bezuk, sakit di rumah sakit. Aduh, hati pengen berangkat. Tapi ini gimana? Kita harus jaga orang lain. Mengisolasi diri. Nah bayangkan kalau untuk flu Anda mengisolasi diri, Anda pakai masker. Untuk Tuhan Anda juga harus mengisolasi diri. Haleluya. Putuskan hubunganmu dengan dunia, Anda sedang fokus pada Tuhan. Supaya terjadi divine encounter. Orang kalau hidupnya berubah, saudara, sekeras-kerasnya apapun berubah jadi lembut. Mengeraskan hati itu kalau divine encounter. Dimanapun yang begitu, kejar, saudara. Kejar. Maka Anda perlu berdoa. Orang yang di sampingmu yang mendekat kepadamu itu membawamu pada divine encounter. Atau membawa pada hahaha, hihi, tralala, trilili. Kita harus menyeleksi siapa yang di samping kita. Karena orang mendekat kepada kita karena berbagai kepentingan. Kita harus jujur dan fair mengakui itu. Ada orang mendekat, divine encounter, jamahan Tuhan dalam hidup orang yang bisa membuatmu menangis. Orang kalau mengalami divine encounter, dia bisa meneteskan air mata saat memuji dan menyembah Tuhan. Orang kalau mengalami divine encounter, saudara, dia bisa loncat-loncat, angkat tangan, angkat kaki kalau perlu, terbang ke atas kalau punya sayap. Karena dia mengalami sukacita di dalam Tuhan. Amin. Orang kalau mengalami divine encounter, saudara, justru makin maju untuk melayani. Abuna kan sudah beritahu toh, bahwa setelah ulang tahun kita akan rencana membuka ibadah sore. Karena masih ada jemaat-jemaat kita yang tidak mau datang ke gereja. Dan hanya bisa datang pada sore. Lalu gereja cabang. Sudah merintis itu, sudah jalan. Kita nanti akan utus ke sana, di Jakarta sudah jalan. Sudah jalan. Bagaimana dengan kita? Apa makin mundur dari pelayanan? Orang kalau mengalami divine encounter, ada sesuatu yang menggebu-gebu di dalam dirinya. Abuna itu kadang-kadang capek, saudara. Capek. Saya berkata, Tuhan hari ini, malam ini, saya nggak saat teduh dulu ya, nggak buka Alkitab ya. Ya berusaha membaringkan diri. Tapi hati saya nggak tenang. Karena divine encounter mengubah hidupmu dari dalam. Haleluya. Kemarin ada gereja di Solo mendesak, Abuna tolonglah tahun depan berikan kami 2 hari untuk pengurapan Roh Kudus. Dalam doa kepenuhan Roh Kudus. Saya enggak jawab-jawab, saudara. Karena enak melayani di gereja lokal. Pesta Roh Kudus kita. Betul kan? Kemarin ketemu, pertama dia kirim sekretaris, enggak mempan. Dia datangin. Tolonglah. Ya, kalau udah begitu ya gimana? Apalagi dia sambil nari. Tolong. Iya, tolong dia gitu, tolong. Ya udah saya, ya Pak 2 hari tapi kapan tanggalnya nanti ya. Karena saya harus selaraskan dengan
yang di gereja kami, ada desire di dalam diri kita. Desire untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Itu yang seharusnya kita alami. Bukan desire untuk mengalami perjumpaan dengan Abuna. Bukan. Pernah lihat hamba Tuhan dikawal itu. Saya pernah satu seminar dengan hamba Tuhan dikawal, bodyguard. Dari pintu masuk saya udah tahu, wih keren amat. Lalu saya juga niru gayanya saudara. Tapi saya sendirian. Saya bilang, saya ngomong sama koordinatornya, saya juga dikawal. Loh mana? Mana pengawalnya? Tidak kelihatan. Yang ngawal saya kerajaan sorga. Saya sengaja besar-besarkan suara. Nah, ini si pendeta itu, mari pendeta minum dulu, minum dia. Ngajak saya ngomong. Divine encounter itu. Di dalam dirimu ada keyakinan yang kuat. Bahwa Anda berjalan bersama Tuhan. Dan ketika Anda mengalami jalan seperti yang belok-belok. Dan Anda percaya semuanya akan baik-baik saja. Karena percaya. Karena di dalam dirimu sudah ada Kristus. Itu yang penting. Hal yang kedua. Masih lanjut tak? Lanjut ya. Semangat kita. Hal yang kedua saudara. Kadang-kadang di dalam Tuhan itu, untuk kita mengalami transformasi hidup, Tuhan buat kita buta. Bukan buta hijau. Tapi buta untuk tidak melihat. Supaya kecentok. Ada orang-orang ya, kalau di dalam penggembalaan Abuna itu, ada orang-orang yang saya dengan Abuni sepakat, udah mah biarin aja. Yang penting kita sudah ingatkan, biarkan. Nanti kalau udah kecentok baru kita bilang, nah kan saya udah bilang. Soalnya kalau kita nanti intervensi, nanti bisa di dua sisi kita kena. Dipikir kita cemburu, dipikir kita tidak suka. Memang susah jadi gembala itu kan. Padahal tujuan kita itu untuk mengingatkan, untuk memberitahu. Dulu awal-awal saya pernah berkonflik waktu Mbak Oni jadi koordinator pelayan mimbar. Saya berkata, Oni ini tidak boleh naik ke atas mimbar. Enggak boleh. Mbak Oni berkata, enggak Buna, saya koordinator. Ya benar juga kan? Ini naik. Tapi kan dia tidak melihat apa yang saya lihat. Nurut toh. Memang paling susah untuk nurut itu toh. Karena ada hati kita, kepentingan kita, pikiran kita. Makanya Abuna selalu ngajar, kalau ada apa-apa di gereja ini, gak usah bergosip di luar sana. Nanti merajalela pikiranmu, hidup rohanimu jadi goncang. Belum Anda mendengar opini orang, langsung tanya gembalamu, tak jelasin. Ini saya panggil Oni, dia berzina. Kami sedang menangani perzinahannya. Ini videonya. Baru setelah itu, begitu saya udah bilang sama Oni, Oni ini gak boleh naik mimbar, siap. Wah. Ini gak boleh naik mimbar, siap. Ini penting. Proses buta itu tidak menyenangkan, saudara. Kita tidak bisa melihat. Rasul Paulus itu mengidentifikasi murid Kristus, salah satunya dari wajah mereka. Makanya Tuhan buat buta. Tuhan taruh selaput di depan matanya. Kadang-kadang ada hal yang memang mungkin kita tidak bisa mengerti hari ini. Dibuat buta, ya udah jalani saudara. Sebab kalau kita melihat, kita nanti pikiran kita jalan. Makanya dikatakan, percaya itu buta. Iman itu meloncat di dalam gelap dan semuanya baik-baik saja. Sebab yang terlihat kadang-kadang bisa menipu. Bisa berkamuflase. Bisa berbeda dari kenyataannya. Karena semua orang punya motif. Dan motif hanya diketahui oleh orang itu dan Tuhan sendiri. Sampai nanti dari buahnya baru kelihatan. Oh ternyata. Ternyata. Saulus dibuat buta. Kadang-kadang Tuhan memberikan kepada kita hal yang tidak bisa kita mengerti, dibuat buta. Kok bisa begini toh Tuhan? Itu supaya kita belajar bergantung kepada Tuhan. Belajar mengimani bahwa semuanya akan baik-baik saja. Melatih, namanya iman itu dilatih seperti pisau diasah makin tajam. Proses buta itu loh saudara.
Tuhan sengaja membawa kita ke sana. Untuk menumpulkan pengertian kita. Tapi membangun ketaatan kita. Akhirnya apa yang terjadi dengan Paulus, orang yang begitu hebat. Dia bergantung kepada orang lain. Dituntun masuk ke dalam kota. Betul? Dia tidak bisa melihat apa-apa. 3 hari 3 malam dia juga tidak makan dan tidak minum. Mungkin ada hari-hari ini Anda mengalami proses buta. Tidak bisa melihat Tuhan. Aku penasaran. Udahlah, biarkan saja. Karena proses buta itu sangat penting. Tidak semua hal harus bisa kita lihat, kita amati, kita simpulkan, kita buktikan. Karena di dalam Tuhan percaya itu adalah yang utama. Dan yang terakhir saudara, ada yang namanya dengan faktor Ananias. Tuhan berkata kepada Paulus di saat yang sama dia bicara kepada Ananias. Makanya yang namanya suara Tuhan itu selalu konfirmasi 2 arah. Dia ngomong kepada Ananias, kamu pergi ke rumah di jalan lurus itu. Nanti ada yang namanya Saulus. Dan saat ini juga dia sedang berdoa, aku sudah memberitahu konfirmasi kepadanya bahwa kamu akan datang kepadanya. Itu yang powerful saudara. Itu yang powerful. Faktor Ananias ini loh. Perlu ada orang Kristen yang taat. Yang disuruh pergi menemui Paulus. Ananias sempat menolak. Dia berkata itu penganiaya tubuh Kristus. Kenapa kamu Tuhan menyuruh aku pergi kepada orang yang seperti ini. Ini orang jahat. Ini orang yang gak benar. Saya selalu ngomong kepada koordinator-koordinator di G2CC. Anak-anak. Kalian baik-baik ya sebagai sesama koordinator ya. Ingat loh, semua orang anak Abuna. Ya toh? Jangan benci, tendang-tendang. Dia juga anak Abuna. Semua orang punya karakter, kekurangan, hal yang negatif di dalam dirinya. Ya, tapi gini. Ya gimana itu? Coba kamu berada di posisi Abuna. Itu yang dikatakan Tuhan kepada Ananias. Itu akan kujadikan alat. Jadi tidak ada pilihan bagi Ananias pergi ke sana. Poinnya buat kita adalah coba cari orang-orang yang memang bisa membuka matamu. Yang bisa memberi pengertian kepadamu. Yang bisa membangun spiritmu. Yang bisa membuatmu melihat. Secara rohani. Tidak di dalam perspektif duniawi lagi. Faktor Ananias ini sangat penting. Ketika engkau menemukan itu. Membawamu mendekat bukan kepada Ananias. Karena dia mendengar suara Tuhan. Tapi membawamu mendekat kepada Tuhan. Selaput di matamu akan gugur. Pengertianmu itu terbuka. Suatu kali ada satu orang ibu-ibu masih muda. Datang ke tempat Abuna untuk konseling. Dia bilang begini. Kenapa ya setiap kali saya datang ketemu Abuna. Pikirku seperti dicerahkan. Aku kok bisa gini ya. Nah, Anda mengerti ya? Kok kayak terbuka. Tapi nanti kalau aku balik ke rumah. Aku seperti dilingkungi sesuatu yang gelap. Saya berkata. Ini nih bahaya ini. Faktor Ananiasnya adalah berdampak negatif. Cari faktor Ananias yang berdampak positif. Yang menggugurkan selaput di matamu. Dia terus terang loh. Ketika saya ketemu Abuna. Aku jadi ngerti bahwa ini yang salah, ini yang salah, ini yang salah. Tapi ketika aku balik ke rumah nanti. Aku seperti tumpul, gelap. Gak dicerahkan. Nah ini. Akhirnya kita doakan dia kelepasan saudara. Faktor Ananias itu. Cari orang-orang yang menolongmu untuk bisa melihat dengan jelas. Haleluya. 3 hal ini yang dialami oleh Rasul Paulus saudara. 3 hal ini. Bagaimana respon Rasul Paulus setelah dia mengalami ketiga hal itu? Coba lihat yang pertama ini juga menjadi teladan buat kita. Bahwa mari kita belajar dari Rasul Paulus untuk menyerahkan diri. Katakan penyerahan diri.
Ya sudah. Serahkan dirimu. Put your trust in God. Kemarin saya panggil satu orang jemaat. Kalau ada apa-apa di gereja ini, jangan gosip. Tanya ke Abuna. Gosipmu udah nyebar kemana-mana dan kenyataannya tidak demikian. Akhirnya rusak imanmu. Anda ngikuti Ananias atau tidak? Ya Abuna maaf. Tanya, saya jelasin. Ini loh dampak dari ceritamu dan analisismu. Itu bahaya, saudara. Jadi udahlah nurut aja, kenapa sih? Itu urusan orang lain. Penyerahan diri. Totally surrender di hadapan Tuhan. Kadang-kadang kita nggak mau karena kita sok. Pintar. Keras kepala. Mau negosiasi dengan Tuhan. Ini semua penghambat untuk kita mengalami transformasi hidup seperti Paulus. Hal yang kedua. Yang bisa kita teladani. Pemain musik maju ke depan. Adalah kita perlu mengalami renewing di dalam pikiran dan motivasi hati kita. Perlu mengalami pembaharuan pikiran. Mengalami pembaharuan hati. Renewing, pembaharuan hidup. Kalau pikiranmu gak dibaharui, saudara, perilakumu akan masih seperti yang dulu. Tidak akan berubah. Tidak akan berubah, kebun binatang keluar. Anda akan mengeluarkan semua daftar babi, anjing, gajah, kelabang dari mulutmu. Perilakuannya bisa dirubah kalau nilai-nilai di dalam dirimu, inner value saudara berubah. Nah ini yang perlu kita buat. Ini kita harus mengalami itu di gereja ini. Pembaharuan pikiran. Saulus dikasih tahu, kamu dulu penganiaya, ubah pikiranmu. Kekristenan itu bukan musuh Yahudi. Diubah itu. Karena dia mengalami divine encounter dengan Tuhan. Dia menjadi alat utama. Nanti lihat, Anda yang akan diberkati, saudara. Dan bagian ketiga yang terakhir. Mau dibentuk enggak? Siap untuk dibentuk. Abuna ngomong pada krucilnya Abuna. Ini krucil Abuna ya saudara. Ya, dia coba lihat matanya. Walaupun mamanya di sana, ini krucilnya Abuna saudara. Saya berkata, Abuna enggak mau tahu. Pokoknya sampai bulan Desember sudah harus bisa tampil keyboard. Gimana caranya? Mamanya saya telepon, piye caranya? Omanya saya telepon, gimana caranya? Tapi nyatanya ya bisa toh. Karena dilatih, dibentuk. Dia nggak tahu, dia sayang sekali Abuna sama anak ini. Krucil. Cantik toh? Udah cantik, main keyboard, pintar lagi. Itu semua terjadi karena dibentuk. Apapun kalau dibentuk itu saudara mesti jadi. Betul ya? Awal-awal Dea itu pergi ke sekolah di Taiwan, papanya bilang, Abuna tolong doakan Dea dulu. Ini nggak bisa ngomong bahasa Taiwan, nggak bisa gini. Saya berkata, Pak jangan takut Pak, jorokin aja Pak. Bukan urusan kita dia berbahasa, itu urusannya di sana. Tapi yang namanya orang tua selalu was-was toh. Abuna piye mesake gini-gini. Biarin. Nyatanya dia bisa. Dia bisa. Burung elang membentuk anaknya, keberanian anaknya dengan cara mendorongnya keluar dari sarang. Dan ketika dia tahu anak ini belum bisa ternyata mengepakkan sayap, dia dengan cepat menukik ke bawah dan menyambarnya dan membawanya naik ke atas lagi. Mau dibentuk enggak? Pembentukan itu diasah, dipoles, dibenturkan. Ada orang kalau sudah dibenturkan kapok-kapok, enggak mau. Saudara, ayo kita mau dibentuk. Amin, amin. Amin, mau mengalami pembaruan pikiran? Amin. Mau mengalami penyerahan diri? Jangan baperan. Ya, kasih tahu kiri kananmu jangan baperan. Galatia pasal 2 ayat 20 ini ayat penutup buat kita. Saya akan baca karena kecil sekali. Saya akan baca kepada saudara. Namun aku hidup. Ini tulisan Rasul Paulus loh. Namun aku hidup. Tetapi apa? Bukan lagi aku sendiri yang
hidup. Wah, ini adalah perkataan kesaksian hidup orang yang sudah mengalami divine encounter. Mengalami Kristus. Aku hidup, tapi bukan karena aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Wih, untuk seorang yang intelektual, yang begitu hebat, dia bisa merendahkan diri dan berkata semua ini bukan karena aku, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Ini kesaksian hasil dari sebuah transformasi. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ini bukan hanya ayat biasa, saudara. Ini adalah sebuah ayat yang menjadi kesaksian mengenai sebuah transformasi hidup. Betapa indahnya, saudara. Ada sebuah lagu